warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja neraca bagian aset, ekuitas, dan laba rugi. Baiklah, yang pertama-tama dibahas di sini adalah kertas kerja neraca bagian aset. Yang pertama diisi adalah WPRF-nya. Di sini bisa dilihat di halaman 9 sampai halaman 11 di buku 1. Nah, di sini ada WPRF C, D, E, F, G sampai dengan L. Untuk WPRF C itu ada kas dan setara kas, WPRF D ada investasi jangka pendek, WPRF E ada piutang usaha dan piutang lain-lain, WPRF F ada persediaan, lalu WPRF G ada beban dibayar di muka, lalu WPRF H ada investasi pada entitas asosiasi, lalu WPRF J ada harga perolehan, dan WPRF L ada aset lainnya. Nah, untuk kolom per audit tanggal 31 Desember tahun 2017 dan kolom per klien tanggal 31 Desember 2018, itu angka-angka ini bisa dilihat pada halaman 13 sampai halaman 14 di buku 1. Nah, di sini ada 67.695.350 rupiah untuk kolom per audit tanggal 31 Desember 2017 kas dan setara kas. Lalu di sampingnya ada 47.490.324 rupiah di kolom per klien 31 Desember 2018. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom berikutnya sesuai dengan apa yang ada di buku 1. Untuk investasi jangka pendek, di sini angka-angkanya merupakan gabungan dari deposito berjangka dan investasi pada saham. Untuk contohnya tertulis 1.200.000.000 rupiah. Angka itu didapat dari deposito berjangka sebesar 1 miliar rupiah dan investasi pada saham 200 juta rupiah. Lalu, lakukan hal yang sama pada tahun 2018. Jadi, panduan yang bisa saya sampaikan di sini adalah melihat neraca di buku 1 halaman 13. Nanti bisa dicek angka-angka yang digabung dan mana yang tidak. Dan jangan lupa tanda tick mark sebagai tanda bahwa penjumlahan ke bawah sudah dilakukan harus dicantumkan juga. Di sini contohnya adalah di bawah total aset, lancar, lalu nilai buku, dan total aset. Di sana ada tanda tick marknya. Lalu setelah mengisi WPRF dan kolom per audit serta kolom per klien, lengkapi juga nama dibuat oleh. Di sini dibuat oleh Pak Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018. Lalu diperiksa oleh, ini bisa diisi dengan nama kita semua. Misalkan di sini adalah nama saya yaitu Aura, dibuat pada tanggal 12 Maret 2019. Lalu di sini kliennya ada PT Sugus, schedule-nya kertas kerja neraca, periodenya tanggal 31 Desember 2018. Lalu ke selanjutnya adalah kewajiban dan ekuitas. Di sini WPRF-nya ada M, M1, M2, M3, N, N1, dan R. Jadi WPRF-nya ini bisa dilihat di buku 1 juga. Untuk WPRF M itu adalah kewajiban jangka pendek, M1 adalah utang usaha, M2 adalah utang pajak, M3 utang sewa pembiayaan jangka pendek, N-nya adalah kewajiban jangka panjang, N1-nya utang sewa pembiayaan jangka panjang, dan R-nya adalah ekuitas. Nah, kolom per audit tanggal 31 Desember 2017 dan kolom per klien 31 Desember 2018 bisa dilihat di buku 1 halaman 13 sampai 14. Lalu jangan lupa adalah angka-angka yang digabung dan mana yang tidak. Bisa dilihat juga di buku 1. Lengkapi juga dibuat oleh dan diperiksa oleh. Di sini dibuat oleh Pak Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh Aura tanggal 12 Maret 2019.
Kliennya adalah PT Sugus, schedule-nya Kertas Kerja Neraca, periodenya adalah 31 Desember 2018. Berikutnya adalah membahas tentang kertas kerja laba rugi. Baik, di sini WPRF-nya adalah PL1 dan PL2. Jadi PL1 ini adalah penjualan neto, PL2-nya adalah beban pokok penjualan. Nah, kolom per audit tanggal 31 Desember 2017 dan kolom per klien 31 Desember 2018 bisa dilihat di layar atau bisa dicek di buku 1 halaman 13 sampai 14. Lalu dilengkapi juga dibuat oleh Pak Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa oleh saya, Aura, pada tanggal 12 Maret 2019. Kliennya adalah PT Sugus, schedule-nya Kertas Kerja Laba Rugi, dan periodenya adalah 31 Desember 2018. Selanjutnya, ada kertas kerja laba rugi, isinya adalah saldo awal tahun, laba tahun berjalan, dan saldo akhir tahun. Jadi saldo awal tahun ini untuk kolom per audit tanggal 31 Desember 2017-nya adalah sebesar 1.761.040.864 rupiah. Selanjutnya di kolom selanjutnya adalah per klien 31 Desember 2018 sebesar 3.219.772.234 rupiah. Untuk laba tahun berjalan, untuk kolom per audit tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 1.458.731.470 rupiah. Lalu untuk kolom per klien tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 455.152.644 rupiah. Sedangkan saldo akhir tahunnya adalah sebesar 3.219.772.334 rupiah. Untuk kolom per klien 31 Desember 2018-nya adalah sebesar 6.624.924.978. Untuk kolom pare dan kolom per audit tanggal 31 Desember 2018 nanti dikosongkan saja karena akan diisi jika kita sudah mengerjakan modul-modul berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya berikutnya. Bye-bye. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang prosedur analitis. Bisa dilihat instruksinya halaman 42 sampai 43 di buku 1. Ada 5 instruksi. Yang pertama, buatlah kertas kerja prosedur penelaahan analisis neraca atau laporan posisi keuangan ARP 1.1 dan ARP 1.2 pada halaman 6 dan halaman 7, serta laporan laba rugi ARP 1.3 pada halaman 7 berdasarkan yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu yang dilihat data pada buku 1 halaman 13. Yang kedua, yaitu kemudian hitunglah kenaikan atau penurunan saldo per unit audit pada tanggal 31 Desember 2017 dengan saldo per klien tanggal 31 Desember 2018. Yang ketiga, lengkapi pembuat, pemeriksa, dan tanggalnya. Yang keempat, schedule penelaahan analisis halaman 6 sampai 8 buku 2 yang tidak terdapat saldo tahun sebelumnya 2017 maka dikosongkan saja. Apabila terdapat penurunan maka dibuat dalam tanda kurung. Dan yang terakhir yaitu pembulatan untuk persentasi naik atau turun dibuat tanpa angka di belakang koma. Kita masuk ke jurnalnya. Baik, kita masuk ke prosedur penelaahan analisis neraca yang pada bagian tabel. Di sini ada kolom keterangan WPRF per audit 2017 dan seharusnya itu per klien 2018 serta naik turun rupiah dan persentase. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang aset, bagian aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.
Yang pertama yaitu WPRF itu didapat dari buku 1 halaman 10 sampai halaman 11. Dan untuk per audit 2017 dan per klien 2018 itu didapat pada buku 1 halaman 13 sesuai dengan instruksi yang telah saya jelaskan. Oke, kita masuk pada perhitungan pertama yaitu kas dan setara kas. Yaitu per audit 47 dapat nilai naik turun itu yang 20 juta itu didapat dari per audit 2018 dikurang dengan per klien 2018 dikurang dengan per audit 2017. Contoh seperti kas dan setara kas pada per klien 2018 sebesar Rp47.460.324 dikurang dengan per audit sebesar Rp67.695.350. Dapat nilai kas dan setara kasnya sebesar min Rp20.205.026. Untuk investasi jangka panjang yaitu Rp1.715.000.000 dikurang dengan Rp1.200.000.000. Dapat Rp515.000.000. Untuk piutang usaha yaitu Rp11.990.973.240 dikurang dengan Rp8.497.922.298 dapat nilai piutang usahanya sebesar Rp3.493.050.942 dan untuk nilai piutang lain-lain yaitu 85 juta dikurang dengan 65 juta dapat 20 juta. Selanjutnya untuk persediaan yaitu Rp2.726.538.700 dikurang dengan Rp1.887.160.030 dapat nilai persediaannya sebesar Rp918.371.670. Untuk nilai beban dibayar di bunganya yaitu 80 juta dikurang dengan 40 juta dapat nilai beban dibayar di bunganya sebesar 40 juta. Dan bisa kita lihat total aset lancarnya sebesar 16.465.264 dikurang dengan 11.678.784.678 dapat total aset lancarnya sebesar 4.966.217.586 Untuk investasi pada entitas asosiasi ini kita kosongkan aja dan kita masuk ke perhitungan aset tetap. Yang pertama itu ada harga perolehan. Didapat dari per klien 2018 dikurang 2017. Yang dimana per klien 2018 harga perolehannya sebesar 6.909.789.000 dikurang dengan 4.403.670.000 dapat nilai perolehannya Rp2.506.119.000. Terus untuk akumulasi penyusutannya yaitu 1.036.000.000
Rp659.800 dikurang dengan Rp47.468.000 dapat akumulasi penyusutannya yaitu Rp564.191.800. Untuk nilai bukunya yaitu Rp5.873.129.200 dikurang dengan Rp3.931.202 dapat nilai buku sebesar Rp1.941.927. Rp927.200. Untuk aset lainnya yang terakhir yaitu Rp6.759.500 dikurang dengan Rp386.573 dapat hasilnya yaitu min Rp379.813. Untuk hasilnya yaitu min Rp379.813.500. Dan untuk menghitung total aset itu yaitu total aset lancar ditambah dengan total aset tetap serta aset lainnya, dapatlah peroleh nilai Rp6.950.836.950.831.286. Dan selanjutnya untuk menghitung persentase, yang pertama itu dihitung dari nilai hasil pengurangan per klien 2018 dikurang 2017 dibagi dengan nilai per audit 2017. Contohnya seperti kas dan setara kas, yaitu dapat tadi hasilnya min Rp20.205.026. Nah, itu dibagi dengan per audit 2017 yaitu sebesar Rp6.796.530.350 dibagi setelahnya dikali 100 sehingga dapat persentasenya yaitu 29,85% seharusnya. Tetapi karena instruksinya minta pembulatan, berarti kita bulatin menjadi min 30%. Dan untuk investasi jangka panjang mendapatkan 43%, piutang usaha 41%, piutang lain-lain sebesar 31%, persediaan sebesar 51%, beban dibayar di muka sebesar 100%. Sehingga total aset lancarnya untuk persentasenya sebesar 43%. Untuk aset tetap yang harga perolehan sebesar 57%, akumulasi penyusutannya sebesar 116%, dan nilai bukunya sebesar 49%. Untuk aset lainnya yaitu sebesar 98%. Sehingga total aset untuk persentasenya sebesar 43%. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kewajiban dan ekuitas. Untuk WP Haref-nya sama seperti sebelumnya, bisa kita lihat pada halaman 10 sampai halaman 11 pada buku 1. Dan per audit serta per kliennya bisa kita lihat pada halaman 13 di buku 1. Kita masuk ke nilai naik turun pada bagian kewajiban dan ekuitas. Untuk perhitungannya sama saja seperti sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai hasil nilainya yaitu per klien 2018 dikurang dengan per audit 2017. Sedangkan untuk mencari persentasenya yaitu hasil dari pengurangan per klien 2018 dikurang 2017 nanti dibagi dengan per audit 2017 dikali 100%.
Sehingga untuk kewajiban jangka pendek untuk bagian pinjaman dan bank cerukan itu nilainya 0, terus piutang usaha sebesar 200 juta 912.600 rupiah, untuk utang lain-lain sebesar 162 juta 607.258 rupiah, untuk utang pajak sebesar 518 juta 383.898 rupiah, untuk biaya yang masih harus dibayar sebesar 156 juta 301.460 rupiah, untuk utang bank sebesar 466 juta 134.596 rupiah, dan untuk utang sewa pembiayaan sebesar 30 juta 720.000, sehingga dapat total kewajiban jangka pendek sebesar 1.473.19.842 rupiah. Kita masuk ke kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka panjang pada utang bank sebesar 1.940 juta 4.800 rupiah, dan untuk utang sewa pembiayaan sebesar 82 juta 654.000 rupiah. Untuk total kewajiban jangka panjangnya sebesar 2.022 juta 258.800 rupiah. Kita masuk ke bagian ekuitas. Untuk modal saham atau nilai nominal ini kita kosongkan sesuai dengan instruksi. Terus untuk saldo laba itu didapat sebesar 3.455 juta 152.644 rupiah. Terus dapat total ekuitas sebesar 3.455 juta 152.644 rupiah, sehingga dapat keseluruhan total kewajiban dan ekuitas sebesar 6.950 juta 831.286 rupiah. Untuk persentasenya, untuk bagian pinjaman dan cerukan bank 0%, untuk utang usaha sebesar 19%, utang lain-lain sebesar 555%, untuk utang pajak sebesar 388%, untuk biaya yang masih harus dibayar sebesar 2.701%, untuk utang bank sebesar 56%, untuk utang sewa pembiayaan sebesar min 100%, sehingga dapat total kewajiban jangka pendeknya sebesar 64%. Masuk ke kewajiban jangka panjang, yaitu utang banknya 24%, terus utang sewa pembiayaannya sebesar 404%, dapat total kewajiban jangka panjangnya sebesar 24%. Untuk ekuitas yaitu saldo labanya sebesar 107%, dapat total ekuitasnya sebesar 64%, dan total kewajiban dan ekuitas sebesar 43%. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian penjualan neto atau beban-beban penjualan, laba-laba bruto. Yang pertama itu seperti awal, untuk WPRF itu bisa kita lihat pada halaman 10 sampai 11 pada buku 1. Terus untuk per audit 2017 dan per klien 2018 bisa kita lihat pada halaman 13 di buku 1. Untuk penjualan neto itu dapat nilai sebesar 11 miliar
Rp935.235.965.236.150. Untuk beban pokok penjualan didapat sebesar Rp8.332.664.491. Untuk laba bruto sebesar Rp3.639.659.659. Untuk beban usaha didapat sebesar Rp771.742.215. Untuk laba usahanya didapat sebesar Rp2.860.827.444. Masuk ke pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama itu laba atau rugi aset tetap itu tidak dibuat, sama seperti bagian aset di investasi pada entitas asosiasi, karena kita ikutin sesuai dengan instruksi bahwa yang laba atau rugi aset tetap ini tidak dicatat. Selanjutnya yaitu laba atau rugi valuta asing sebesar Rp15.200.000. Terus untuk pendapatan bunga sebesar min Rp1.042.265. Terus untuk beban bunga sebesar Rp215.207.415. Terus untuk beban lain-lain neto sebesar Rp226.865.150. Laba sebelum pajaknya sebesar Rp2.633.962.294. Beban pajak penghasilannya sebesar Rp637.541.120. Dan laba netonya sebesar Rp1.926.421.174. Untuk persentase penjualan netonya sebesar 39%, beban pokok penjualannya sebesar 33%, laba bruto sebesar 63%, untuk beban usaha sebesar 42%, dan laba usaha sebesar 74%. Untuk laba atau rugi valuta asing sebesar 14%, untuk pendapatan bunga sebesar 12%, dan beban bunga sebesar 11%. Untuk beban lain-lain neto sebesar 11%, laba sebelum pajak sebesar 139%, beban pajak penghasilan sebesar 146%, dan yang terakhir ada laba neto sebesar 137%. Dan setelahnya itu di bawahnya yang dibuat oleh siapa dan diperiksa oleh siapa. Untuk tanggalnya kita buat tanggal 19 Desember 2018, dan untuk dibuat oleh siapa dan diperiksa oleh siapa. Untuk dibuat oleh siapa itu kita buat tanggal 19 Desember 2018, dan diperiksa oleh siapa itu kita buat tanggalnya 12 Maret 2019. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini saya akan membahas mengenai surat perikatan. Instruksinya bisa dibaca pada halaman 43 di buku 1. Yang pertama, siapkan surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2018 ditujukan kepada Ibu Distri selaku Direktur Utama PT Sugus. Tanggal surat tersebut 28 Desember 2018 dan disetujui oleh Ibu Distri dengan menandatanganinya untuk buku 2 pada halaman 9. Yang kedua, pada surat perikatan halaman 9, KAP tertera Krisanti dan rekan. Di sini untuk
halaman 9 pada buku 2, yang pertama yang harus diisi itu nomor surat. Nomor surat boleh dikosongkan saja karena tidak ada di dalam instruksi. Kemudian kepada yang terhormat di sini bisa diisi dengan Ibu Distri selaku Direktur Umum PT Sugus di tempat. Kemudian untuk tahun buku isi dengan tahun 2018. Kemudian untuk yang ketiga itu audit fee diisi dengan 70 juta, di dalam kurung diisi lagi 70 juta rupiah. Kemudian untuk yang menandatanganinya, yang pertama itu disetujui oleh Ibu Distri selaku Direktur Utama tanggal 28 Desember 2018. Kemudian kantor akuntan publik, Krisanti dan rekan ditandatangani oleh Krisanti. Berikutnya yaitu rencana pemeriksaan, instruksi pada buku 1 halaman 43. Yang pertama, buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2018 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta rupiah ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 13 Desember sampai 12 Maret 2019. Kemudian tim audit terdiri dari partner Krisanti, manajer Dimjati, supervisor Linda, kemudian senior bisa diisi dengan nama kalian, kemudian junior yaitu Wijaya. Ini untuk buku 2 dari halaman 10 sampai 16. Data yang diambil berdasarkan buku di buku 1 halaman 17. Kemudian mengenai waktu audit untuk buku 2 di halaman 16, itu memakai data di buku 1 pada halaman 3. Berikutnya yaitu di buku 2 pada halaman 10 yang harus diisi, yang pertama yaitu tahun buku 2018. Data yang dibutuhkan untuk mengisi halaman 10 tersebut yaitu di buku 1 pada halaman 17 mengenai berkas permanen, sejarah, dan latar belakang perusahaan. Yang pertama yaitu untuk yang umum, yang harus diisi itu yang berwarna merah. Yang pertama itu akta notaris, isi dengan James SH nomor 30372 di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan surat nomor C2 11 462 HT 0101 tahun 2011 tanggal 28 April 2011. Kemudian didaftarkan dengan nomor 1882 per 2011 tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 2011. Berikutnya yaitu maksud dan tujuan perusahaan. Di situ perusahaan bergerak di bidang industri farmasi. Kemudian alamat perusahaan Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya untuk yang nomor 3 di ekuitas yang harus diisi yaitu jumlah yang ditempatkan di setor itu 1000 lembar saham dengan harga 2.220 juta dengan komposisi PT SWOT 500 lembar saham, kemudian PT TAPE 450 lembar saham dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Rencana pemeriksaan berikutnya itu ada di halaman 11 di buku 2 untuk kelanjutannya, dan datanya bisa dilihat pada buku 1 di halaman 23. Pertama yaitu untuk yang B, piutang usaha, itu isi dengan perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian untuk yang bagian C, bagian persediaan, itu penilaian persediaan akhir diisi dengan metode FIFO, first in first out dengan sistem persediaan perpetual. Kemudian untuk yang E, aset tetap, diisi dengan metode garis lurus dengan taksiran umur ekonomis. Yang pertama bangunan dan prasarana itu 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Lalu berikutnya neraca komparatif di buku 2 halaman 12. Untuk neraca komparatif ini, angka-angka yang
tertera itu diperoleh dari kertas kerja neraca pada buku 2 di halaman 2 yang telah dikerjakan sebelumnya. Di sini untuk neraca komparatif untuk aset lancar, yang pertama ada kas dan setara kas. Itu untuk 2017 sebesar Rp67.695.350. Untuk 2018 Rp47.490.324. Kemudian investasi jangka pendek untuk 2017 sebesar Rp1.200.000.000. Untuk 2018 Rp1.715.000.000. Kemudian untuk piutang usaha di 2017 sebesar Rp8.997.922.298. Untuk 2018 Rp11.990.973.240. Kemudian untuk piutang lain-lain di 2017 sebesar Rp65 juta. Di 2018 sebesar Rp85 juta. Berikutnya yaitu persediaan di 2017 sebesar Rp1.808.167.030. Untuk 2018 sebesar Rp2.726.538.700. Lalu biaya dibayar di muka untuk 2017 itu sebesar Rp40 juta. Untuk 2018 Rp80 juta. Lalu total aset lancar di 2017 itu sebesar Rp11.678.784.678. Dan di 2018 total aset lancarnya itu sebesar Rp16.645.2.264. Kemudian ada investasi di 2018 yaitu sebesar Rp422.500.000. Lalu untuk aset tetap itu ada harga perolehan di 2017 sebesar Rp4.403.670.000. Untuk 2018-nya itu Rp6.909.789.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan itu di 2017 sebesar Rp472.468.000. Kemudian di 2018 itu sebesar Rp1.036.695.800. Dan nilai buku di 2017 sebesar Rp3.931.202.000. Di 2018 itu sebesar Rp5.873.129.200. Lalu ada aset lainnya di 2017 sebesar Rp380.573.000. Di 2018 Rp6.759.500. Lalu total aset di neraca komparatif ini di 2017 yaitu sebesar Rp15.959.559.678. Dan di 2018 itu sebesar Rp22.297.390.964. Selanjutnya untuk kewajiban dan ekuitas dan laporan laba rugi komparatif ini untuk angka-angka di kolom tahun 2018 dan 2017 sama dengan yang sudah kita buat di kertas kerja atau di prosedur penelaahan analitis, jadi tinggal dipindahkan saja angka-angkanya. Selanjutnya di poin 11 di situ ada rencana kerja. Rencana kerjanya kita harus mengisi penempatan staf, ada partner, manajer, senior dan junior. Nah, untuk penempatan staf ini kita bisa lihat di instruksi rencana pemeriksaan PT Sugus di buku 1 halaman 43 di mana partnernya adalah Krishanti, lalu manajernya adalah Dinjati, lalu seniornya tulis nama kita dan juniornya tulis dengan nama Wijaya.
Nah, tahap terakhir yang harus kita lakukan di modul 1 bagian rencana pemeriksaan ini adalah dengan mengisi bagian biaya pemeriksaan. Lihat instruksi rencana pemeriksaan PT Sugus di buku 1 halaman 43. Di sana sudah disebutkan bahwa biaya pemeriksaan sebesar 70 juta dan di dalam kurungnya tulis lagi 70 juta rupiah menggunakan huruf ditambah PPN dan dikurangi PPh 23. Lalu yang terakhir kita mengisikan waktu pemeriksaan. Waktu pemeriksaan PT Sugus ini bisa dilihat di buku 1 halaman 2 dan 3. Untuk pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai yaitu tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Lalu untuk pemeriksaan stok fisik atau kas yaitu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2019. Nah, dan yang terakhir evaluasi pengendalian internal yaitu tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Inilah tahapan-tahapan awal yang dilakukan jika kita melakukan kegiatan audit di dalam suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya untuk modul 1 praktikum audit studi kasus pada PT Sugus. Semoga bisa mudah untuk diikuti dan dipahami. Terima kasih.